lagi dengan saya Iqbal Sato, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Gempol, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari pimpinan saya, Bapak Abidin SPD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak. Betul. Sebelumnya saya mohon maaf barangkali kedatangan saya ini mengganggu waktu Bapak. Oh tidak ya. Ganggu Pak. Ya. Mohon maaf Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan yang berkaitan dengan tugas calon guru penggerak angkatan 11. Sebelumnya nih Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, sudah berapa lama Pak Bapak mengajar atau sebagai seorang guru Pak? Iya, terima kasih Pak Iko. Saya mengajar itu sudah cukup lama, selama kurang lebih 25 tahun ya. Karena saya pertama ditugaskan itu sebagai guru tahun 1990 ya. Dan masih mengajar hingga tahun 2015. Jadi kalau ditotalkan sudah kurang lebih 25 tahun lah mengajar atau sebagai guru. Luar biasa sekali ya Pak, 25 tahun tapi masih terlihat energik. Iya, lumayan ya, itu perjalanan yang panjang, yang lama, 25 tahun ya. Selanjutnya Pak, kapan ya Bapak mulai bertugas menjadi kepala sekolah? Ya, untuk menjadi kepala sekolah saya ditugasi semenjak tahun 2015, Maret kurang lebihnya Maret 2015 ya. Dan sampai sekarang juga pemerintah masih mempercayai saya untuk memimpin sekolah. Jadi sudah 5 sekolah Pak Iko ya, yang saya pimpin gitu ya. Semenjak tahun 2015 itu ya, dan ini terakhir yang sekarang ini di SMP Negeri 1 Gempol ya, baru kurang lebih 2 tahun jalan. Iya, 2 tahun jalan. Sangat luar biasa ya Pak, ini 2 tahun masa kepemimpinan Bapak, tetapi terlihat SMP Gempol itu terlihat unggul dan berkelas dari sarana prasarananya dan lain sebagainya. Iya, alhamdulillah ini berkat dukungan dari semua pihak, hasil dari kolaborasi atau kerjasama antar kepala sekolah dengan wakil, dengan para guru dan staf yang lainnya, begitu, dari semua pihak Pak. Alhamdulillah. Terkait dengan tadi Pak, Bapak memimpin menjadi seorang kepala sekolah dari tahun 2015 hingga 2024 Pak, artinya sudah cukup lama ya Pak, antara 9 tahun lebih ya Pak. Iya, betul. Dan di situ 5 sekolah yang telah Bapak pimpin, tentunya banyak sekali pengalaman yang Bapak miliki ya dalam memimpin, dan tentunya nanti ini akan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Pak yang terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan Pak dalam dilema etika dan rujukan moral Pak. Oke, Pak. Di sini saya Pak ditugasi oleh fasilitator atau pendamping kami dan ingin menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah Pak, dan tidak sebentar, artinya 9 tahun lebih, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika. Nah, Bapak di sini tentunya pernah nih Pak mengalami ketika ada 2 kasus tentang dilema etika. Nah, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang masuk dalam rujukan moral? Ya, terima kasih Pak Iko, bahwa memang perjalanan memimpin saya sebagai kepala sekolah yang hampir 10 tahun, ya 9 tahun lebih sih ya. Tentu saja di berbagai sekolah itu dijumpai permasalahan-permasalahan ya, baik itu yang terkait dengan permasalahan dilema etika ataupun bujukan
moral ya itu senantiasa ditemukan ya, tentu dengan kasus yang berbeda-beda tapi kategorinya hampir sama begitu ya. Ya, dalam hal ini kalau kita berbicara tentang kasus atau masalah dilema etika, itu memang permasalahan itu ada lebih dari satu, biasanya sih dua permasalahan dalam satu waktu, tetapi keduanya bagus, keduanya baik. Nah, mana yang harus didahulukan ini permasalahan atau yang harus diselesaikan ya? Berbeda dengan bujukan moral ya. Kalau bujukan moral itu satu sisi baik, satu sisinya kurang baik ya, maka ya kita cenderung mengabaikan yang kurang baiknya ya. Nah, ini sih kalau dilema etika dua-duanya baik ya, dua-duanya bagus, maka ya harus kita pilih mana yang menjadi prioritas, mana yang bisa dikebelakangkan ya. Nah, itu kita melihat dari urgensi permasalahan yang harus diselesaikan ya. Jadi kita adakan skala prioritas itu, katakan begitu Pak ya, karena dua-duanya itu baik atau bagus gitu. Berarti ini ya Pak, dilema etika itu ketika permasalahan itu benar melawan benar gitu ya? Iya betul, bisa itu gitu ya. adalah benar melawan yang salah seperti itu ya. Baik Pak, selanjutnya adalah selama ini nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan masalah dilema etika tadi atau yang sama-sama mengandung kebajikan ya, maka langkah-langkah saya yang saya lakukan pertama, sebenarnya saya pelajari dulu itu permasalahan yang sebenarnya seperti apa ya. Kita sesuaikan dengan regulasi yang ada juga, yang berlaku maksudnya, dan juga kita nanti merenungi secara cermat ya, merenungi dalam arti kita pikirkan ya sebenarnya seperti apa, baik buruknya seperti apa dan seterusnya. Nah, kemudian nanti bila perlu saya mohon masukan, minta masukan dari berbagai pihak, bisa dari Wakasek, bisa dari staf TU ataupun guru lain ya yang dekat dengan permasalahan tersebut ya. Dengan masukan-masukan dari berbagai pihak ya, saya yakin akan membantu dalam mengambil keputusan terbaik. Hal yang penting adalah dalam pengambilan keputusan itu ya, keputusan itu nanti membawa implikasi positif untuk sekolahnya ya, untuk pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut gitu Pak. Jadi membawa implikasi ya Pak, yang positif untuk pihak-pihak yang terkait seperti itu ya Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya ya Pak ya, prosedurnya sih tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya, sekali lagi. Jadi prosedurnya atau langkah-langkah yang biasa saya lakukan itu tidak spontan Pak, tidak spontan ya, tapi saya pelajari dulu secara cermat permasalahan itu ya. Saya juga berpikir ya nilai positif, nilai negatifnya dari permasalahan itu. Kemudian juga saya pelajari Pak regulasi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, supaya nanti jangan sampai keputusan yang kita ambil justru ya berbenturan dengan regulasi atau aturan yang ada ya. Nah, setelah kita pelajari permasalahan itu, kita cermati dengan melihat regulasinya, saya juga biasanya
minta bantuan kepada teman-teman atau stakeholder ya terkait dengan permasalahan itu. Saya minta pendapat, saya minta masukan ya, dan seterusnya agar nanti keputusan yang saya ambil itu mendatangkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan untuk sekolah, untuk yang bermasalah dan seterusnya, seperti itu Pak. Baik Pak. Tadi saya tangkap dari langkah-langkah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan itu dengan artinya dipelajari terlebih dahulu ya masalah tersebut, kemudian mencari tahu regulasi apa yang berlaku seperti itu, selanjutnya merenungi secara cermat tentang masalah tersebut dan mencari masukan atau meminta masukan dari berbagai pihak. Betul. Selanjutnya Pak, apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan kita? Terkait dengan masalah-masalah yang efektif ya dalam pengambilan masalah dilema etika ini, yang pertama adalah saya kira masukan dari berbagai pihak, berbagai pihak yang menjadi landasan bagi saya untuk mengambil keputusan. Nah itu saya kira hal yang efektif Pak. Kemudian juga memusyawarahkan dengan pihak-pihak yang terkait dan jangan lupa regulasi itu ya disesuaikan dengan regulasi yang ada. Nah itu adalah hal yang efektif. Nanti ini katakanlah bisa menjadi keputusan bersama. Kalau sudah menjadi keputusan bersama, insya Allah semua pihak mau melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, gitu Pak. Ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus di lingkungan kita Pak yang pernah Bapak? Ya, terima kasih bahwa memang tantangan ya di setiap hal itu selalu ada, termasuk dalam membuat keputusan atas masalah yang dilema etika ini. Kita seringkali memutuskan masalah ini walaupun sudah kita tempuh secara terbuka, secara melibatkan berbagai pihak, kita musyawarahkan dengan sebaik-baiknya, namun ya karena pendapat orang atau pendapat pihak itu kadang tidak bisa disamakan 100% ya. Ada yang berpendapat berbeda dalam hal ini ya. Tapi karena itu adalah merupakan keputusan bersama, ya sudah kita jalankan. Hanya tadi itu pihak-pihak yang belum setuju atau tidak sependapat 100% terkadang enggan untuk melakukan keputusan tersebut, maka kita beri pengertian secara humanis ya pihak-pihak yang masih belum puas sepertinya ya untuk melaksanakan keputusan itu. Jadi secara bisa individual, bisa secara berkelompok kita beri pengertian lebih dalam sehingga akhirnya betul-betul mereka paham mengapa keputusan kita ambil seperti itu, begitu Pak. Ya. Luar biasa sekali Pak, Bapak dalam menghadapi tantangan yang pernah dihadapi dalam mengambil keputusan dengan Bapak itu melibatkan berbagai pihak ya Pak ya, berbagai pihak dengan memberikan pengertian yang secara humanis itu kepada semuanya sehingga semuanya itu bisa menerima keputusan itu dengan baik dan melihat dari sisi terbaiknya seperti itu Pak ya. Betul. Baik Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak ini memiliki sebuah rencana atau jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak itu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya penyelesaian sebuah masalah itu tergantung
tingkat kompleksitas dari permasalahan itu sendiri ya. Kalau misalnya permasalahan itu ya memang cukup sederhana ya barangkali spontan ya bisa kita selesaikan, tapi jika masalahnya itu cukup kompleks maka tidak serta-merta saya ambil keputusan, tetapi ya saya pikirkan secara mendalam ya, termasuk juga implikasinya yang akan terjadi. Jadi dalam hal ini saya membutuhkan waktu ya, tapi ya tidak terlalu lama juga, maksudnya ya, maksudnya waktu untuk memikirkan, mempertimbangkan dari sisi implikasinya, dari sisi regulasinya ya, ataupun dampak dari sebuah keputusan tersebut ya. Dengan demikian harapannya adalah bahwa keputusannya akan konstruktif dan bermanfaat untuk sekolah gitu. Baik Pak, itu luar biasa sekali ya Pak pengalamannya ya, membuat saya menjadi semakin paham nih Pak bahwa artinya dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak serta-merta kita bisa menentukan secara spontan ya Pak. Artinya tergantung dari tingkat masalahnya itu sendiri ya Pak, atau dari kasusnya sendiri. Ketika kasusnya itu masih kasus yang sederhana atau ringan, mungkin bisa secara spontan ya Pak. Betul. Kompleks, ketika menghadapi situasi yang kompleks berarti kita harus mempertimbangkan dari berbagai seginya atau dari berbagai aspek ya Pak. Betul. Sehingga keputusan yang kita hasilkan itu adalah keputusan yang terbaik dan untuk kepentingan dan kebermanfaatan yang lebih banyak. Betul. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang nih Pak atau faktor-faktor apa nih Pak yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus genetik? Ya, terima kasih bahwa hal-hal yang mempermudah atau bisa membantu saya dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang dilema etika ini, pertama adalah pengalaman, Pak. Pengalaman ini sangat membantu ya, pengalaman dari tahun ke tahun ya, itu bisa membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan, karena dengan pengalaman itu sudah tahu mana kalau keputusan seperti ini dampaknya apa, lalu nanti bagaimana juga dalam implementasinya ya. Jadi pengalaman satu. Yang kedua adalah para pembantu atau wakil kepala sekolah juga ini sangat membantu Pak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan ya, karena kita tahu bahwa yang banyak pengalamannya juga itu diantara guru-guru yang lain adalah wakil kepala sekolah gitu Pak ya. Dan juga jangan lupa kita juga punya organisasi di luar sekolah juga kita bisa kita gunakan rujukan untuk mempermudah pengambilan keputusan Pak. Jadi luar biasa sekali ya Pak. Artinya yang membantu kita dalam pengambilan keputusan itu bisa dari dalam diri kita sendiri ya Pak, berupa pengalaman yang sudah pernah kita lalui. Selain itu juga yang ada di lingkungan sekolah ya Pak, seperti dari wakil kepala sekolah atau dari yang lainnya, serta dari luar sekolah juga ini berpengaruh ya Pak. Artinya dalam keikutsertaan kita dalam organisasi yang di situ juga kita bisa melakukan sharing seperti itu ya. Betul. Mengambil sebuah keputusan yang baik. Baik Pak, selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik nih Pak dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di etika ini? Iya, baik, kalau bicara tentang pelajaran apa yang dapat kita petik atau lesson learn ya, pelajaran yang dapat kita pelajari, pelajaran dapat kita ambil dari pengambilan keputusan terhadap masalah dilema etika ini ada beberapa hal.
Yang pertama adalah bahwa permasalahan-permasalahan itu yaitu terkadang ada yang bersifat dilema etika ya, di mana beberapa hal itu sama-sama baiknya ya dan perlu diambil keputusannya. Maka itu yang pertama, lesson learn-nya adalah bahwa kita harus memahami atau melaksanakan skala prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikebelakangkan ya. Bukan berarti diabaikan, dikebelakangkan itu, tapi kita laksanakan itu di waktu yang setelahnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita itu perlu bekerja sama ya, supaya sebuah keputusan itu ya bisa nanti diterapkan dengan baik, maka kita harus bekerja sama, yaitu tadi dengan misalnya wakil kepala sekolah, dengan guru atau dengan pihak-pihak yang lain ya. Kita yakin dengan bekerja sama ya, dengan bermusyawarah, bahwa masalah apapun akan dapat diselesaikan ya. Karena kalau misalnya masalah itu dipecahkan sendiri, ya dipecahkan sendiri, bisa sih bisa, tapi lebih cenderung yaitu sifatnya otoriter, hanya pemikiran sendiri dan inginnya dilaksanakan sendiri. Maka yang terbaik adalah diselesaikan secara bersama-sama gitu. Itu Pak, saya kira yang bisa kita pelajari ya dari permasalahan dilema etika. Baik Pak, terima kasih sekali Pak, banyak ilmu yang saya dapatkan dari wawancara atau percakapan hari ini Pak. Terima kasih banyak atas ilmunya dan pengalamannya, dan sangat bermanfaat bagi saya khususnya calon penggerak. Ya, saya kira ini jangan dianggap mengajari ini Pak Eko ya, ini hanya berbagi pengalaman saya selaku kepala sekolah intinya ya, terkait dengan pengambilan keputusan yang memiliki dilema etika ya. Mudah-mudahan ini ya bisa dijadikan ilmu lah ya. Yang baik ya diambil, yang kurang baik ya jangan diambil gitu ya. Begitu baik. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf sudah direpotkan. Tidak merepotkan. Ya, terima kasih Pak. Mohon doanya Pak Iko juga mudah-mudahan sukses selalu ya, dan dapat menjalankan kegiatan calon guru penggerak ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa menjadi seorang guru yang bergerak ya Pak ya, lalu juga bisa tergerak ya, orang lain juga nanti bisa ikut begitu, mengikuti, mencontoh, meneladani apa yang Pak Iko lakukan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya ada di UPTD SD Negeri 1 Gempol. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Budi Mardiono SPDI. Ya, insya Allah pada kesempatan ini saya akan mencoba mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Beliau ini merupakan kepala sekolah di UPTD SD Negeri 1 Gempol. Baik, selamat pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah ya Pak. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf bila kedatangan saya ini mengganggu waktu Bapak. Pak, begini Pak, jadi pada kesempatan kali ini saya ada tugas dari calon guru penggerak Pak. Jadi saya mewawancari kepala sekolah, dua kepala sekolah. Tujuannya yaitu
supaya kami sebagai calon guru penggerak ini belajar dalam mengambil keputusan dalam sebuah kasus-kasus, khususnya kasus dilema etika dan punten Pak, Bapak kalau boleh tahu di UPTD SD Negeri 1 Gempol ini sudah berapa tahun ya Pak menjabat sebagai kepala sekolah? Pak Iko, saya di sebelumnya namanya SD Negeri 1 Gempol ya. Jadi komisi dari kepala sekolah itu tahun 2021 di Oktober tanggalnya 7. Jadi sudah 3 tahun. Tidak lama. 3 tahun ya Pak. Menurut Bapak waktu yang belum lama, tapi dilihat dari perubahannya ya Pak, perubahannya ya dilihat dari kondisi lingkungannya dan guru-gurunya sangat bagus Pak. Alhamdulillah. Ya. Baiklah. Tentunya Pak ya, Bapak selama memimpin 2-3 tahun ini pernah menghadapi suatu situasi atau kasus Pak ya. Nah, dan itu pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya dari Bapak dan bagaimana ketika Bapak dihadapkan pada sebuah kasus, bagaimana cara penyelesaiannya. Baik Pak, di sini ada pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini Pak, Bapak bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu kasus dilema etika ataukah itu adalah rujukan moral? Terima kasih Pak Iko, saya coba jawab sesuai dengan kita saya juga sedikit saya selama menjadi kepala sekolah mengikuti di PTDSD Negeri 1 Gempol atau yang ketiga 3 kali jadi di sekolah ini. Jadi begini Pak Iko, tentu saja pada saat kita menghadapi permasalahan kita amati betul-betul bahwa jadi permasalahan ini apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Dan kita tahu bahwa pada saat kita menghadapi satu permasalahan yang kemudian dihadapkan dengan katakanlah 2 pilihan atau 2 pendapat atau bahkan lebih sebetulnya, dan maka kita coba amati apakah memang dari pendapat tersebut apakah mengandung kebajikan. Pada saat kemudian setelah kita amati tentu saja pengamatan itu berdasarkan kita turun ke bawah, kita tanya orang-orang yang terlibat, dan juga kemudian kita tanya barangkali ada dari dia terlibat di antaranya mungkin dari murid atau siapapun yang terkait. Kemudian kita amati kalau kemudian dari pendapat tersebut sebenarnya memang baik atau mengandung kebajikan, maka tentu saja berarti termasuk ke dalam dilema etika. Tapi kalau kemudian setelah kita amati turun ke bawah, kita tanya berdasarkan apa yang ada, nah kemudian dari pendapat tersebut ada yang katakanlah tidak sesuai dengan aturan atau tidak benar, maka tentu saja di saat yang lain mengandung unsur kebenaran atau kebajikan, maka ini yang termasuk ke dalam bukan begitu Pak Iko. Kira-kira Menurut saya ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi yang saya tangkap Pak, jadi yang pertama itu Bapak mengamati betul-betul Pak ya. Iya, harus mengamati betul-betul apakah kasus itu mengandung nilai-nilai kebajikan itu atau tidak. Ketika keduanya itu mengandung nilai-nilai kebajikan benar dan benar, maka itu dilema etika. Yaitu jika salah satunya adalah salah, maka itu merupakan kira-kira. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan
di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti yang sudah tadi saya singgung, apalagi sini sudah jelas ya, setelah kita amati ternyata dua kepentingan ini atau dua pendapat ini sama-sama nilai kebajikan ya. Tentunya berdasarkan dari pengamatannya itu. Maka tentu saja dari keduanya kita juga harus lebih mengamati lagi apakah berdasarkan kultur sekolah atau berdasarkan manfaat atau berdasarkan karakter sekolah yang sesuai dengan memang di sekolah kita, mana yang paling banyak mengandung manfaat atau mana yang cocok dengan jika diterapkan di sekolah kita. Kan juga pada saat kita membandingkan salah satunya kemudian lebih banyak manfaatnya daripada yang lain, tentu saja kita akan mengambil yang lebih banyak. Tapi kembali lagi itu juga berdasarkan kecocokan. Artinya belum tentu salah satu pendapat pas diterapkan di SDN di satu Depok itu bisa diterapkan di sekolah lain itu. Karena kenapa? Karena memang tadi ada hal lain, terutama tadi untuk budaya dan pantas cocok tidak diterapkan di sekolah tersebut begitu ya berapa itu. Baik Pak, sangat luar biasa sekali ya Pak. Artinya Bapak di sini dalam mengambil keputusan ketika keduanya itu bernilai benar, Bapak itu melakukan pengamatan terlebih dahulu, baik dari segi kebermanfaatannya, karakternya, dan cocok tidak diterapkan di sekolah, gitu ya, di sekolah tersebut, ya, sekolah tersebut, ya. Mungkin ini semua karena pengalaman ya Pak, karena di situ Bapak sudah selain di PPD Indonesia Contoh itu juga pernah menjabat di tiga sekolah Pak ya sebagai PDS. Jadi Bapak dari situ Bapak bisa melihat oh iya ternyata ya seperti ini belum tentu cocok ya kemudian diterapkan di sekolah yang lain juga. Jadi berdasarkan kecocokan juga ya berdasarkan dari kultur dan budaya. Baik, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya langkah atau prosedur apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam penyelesaian kasus terima? Ya, langkah-langkah yang Bapak ambil. Ini tadi sudah kita singgung juga, dan tentu saja tadi sudah sangat diamati ya kalau kan seperti diamati dari dua pandangan atau pendapat ini, kalau yang lebih bermanfaat atau yang kurang atau yang cocok lebih cocok atau bagaimana, tentu saja setelah itu setelah kita laksanakan tentu saja langkah berikutnya itu bisa langsung kita mengambil keputusan kalau memang dari dilema etika ini tidak terlalu berat saja, bisa kita lakukan mengambil keputusan setelah lama kali ini. Tapi pada saat kemudian ternyata dari dilema etika ini lumayan seperti menusuk atau lumayan berat, maka tentu saja saya juga ingin berdiskusi dengan orang lain. Siapa orang lain ini? Tentu saja pada saya di PPD SMA 1 di Pol seperti itu kan. Biasanya itu ada spesialisasi, artinya ibu guru A cocok diminta pendapatnya di bagian begini, guru B ini lebih pas lagi kalau dihadapkan dengan permasalahan yang lebih gitu. Jadi sebenarnya kasus saya membutuhkan apa untuk meminta pendapat bahkan kalau terlalu berat lagi maka saya akan menggunakan pertemuan khusus dengan beberapa guru atau mungkin semua guru untuk kita sharing
berembuk bagaimana mencari solusi terbaik dari permasalahan yang kita hadapi kalau memang dibutuhkan. Setelah kemudian mendapatkan mufakat, itulah solusi atau pendapat yang akan kita cari. Dan lalu begitu Coba jadi dalam menyelesaikan atau langkah-langkah yang Bapak ambil itu berawal dari pengamatan masalah dulu ya. Pengamatan masalah, kemudian setelah pengamatan mungkin teranalisis ya Pak. Artinya kasus itu termasuk ke kasus yang ringan atau berat. Jika berat nanti ketika ringan berarti bisa langsung diambil keputusan, dan ketika berat mungkin Bapak perlu berkomunikasi dulu ya dengan pihak-pihak yang atau orang yang dianggap mampu gitu atau pernah menghadapi kasus seperti itu. Ya, selain itu juga mungkin Bapak bisa ini berembuk gitu ya, berembuk mencari mufakat. Barangkali Pak Bapak mencoba berkomunikasi dengan rekan sekolah, kolega ya, membahas itu sangat penting. Makanya tadi dilihat dari tingkatan ya, tingkatan dari permasalahan ini apa sangat kompleks, sangat penting. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus ini? Nah, sebenarnya Pak itu efektif atau tidak efektif itu sebenarnya relatif. Artinya relatif dan begini, kita tidak benar-benar apakah bisa mengklaim bahwa keputusan kita itu efektif atau tidak. Tapi yang paling penting adalah pada saat kita sudah memutuskan atau misalkan memilih dari permasalahan atau pendapat yang ada, maka misalnya kita akan siap untuk menjalankan apa yang diputuskan tersebut. Dan biasanya sih apalagi kita dengan pendidikan yang memang guru orang-orang yang intelektual, jadi setelah diputuskan maka itulah akan kita laksanakan bersama begitu baik. Jadi efektif tidak efektifnya itu relatif ya. Jadi ketika suatu masalah itu sudah diputuskan, maka itu merupakan suatu ketentuan ya yang harus disepakati dan kita jalankan bersama-sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di kita? Dengan di situ ada tantangan Pak yang tersendiri khususnya buat Bapak nih, dalam menentukan keputusan mana yang harus diambil adalah yang benar gitu ya. Nah di sini sebenarnya dimanapun kita berada sebagai itu kita akan selalu mengatakan dengan problematika budaya kita dan juga budaya jadi akan di sekolah manapun seperti itu. Dan yang seperti saya alami di sekolah ya, di sini di PTDS itu biasanya setelah kita mengambil keputusan dalam dunia etika itu akan selalu saja ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima dengan ikhlas atau legowo gitu, karena memang sebetulnya bukan memilih antara mana yang baik mana yang salah, tapi sebenarnya semuanya sama-sama bagus, sama-sama baik, sehingga pada saat kita mengambil keputusan salah satunya, biasanya pihak yang lain itu tidak legowo gitu. Nah, tapi tentu saja karena kita menjalankan di sekolah itu dengan pikiran yang harmonis, maka itu tidak akan menjadi suatu hal yang besar. Tentu saja bisa dikomunikasikan dengan baik, kegiatan
saya biasanya eksklusif memanggil atau berkomunikasi ngobrol berdua pihak yang kurang legowo. Setelah kita ngobrol bersama lagi, baru sudah tidak ada lagi hal yang besar. Biasanya sih begitu. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak. Artinya setiap pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan, Pasti. ada tantangan. Namun tadi Bapak menyampaikan juga bahwa dengan tantangan itu bukan berarti kita mundur, artinya ya. Ya, tapi Bapak tadi mencoba menyampaikan solusi-solusinya, diantaranya dengan berkomunikasi baik, terus mengkomunikasikan secara internal ya Pak ya, artinya secara pribadi sehingga dapat terima seperti selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di pidana? Apakah Bapak itu ketika dihadapkan pada kasus di pidana langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah Bapak itu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalah di Lima Etika itu, baik dalam bentuk prosedural juga ada seperti apa? Nah, selama ini sih tergantung situasinya Pak itu ya. Bisa saja saya mengambil keputusan itu pada saat di tempat kejadian, pada saat kejadian itu sangat mungkin, daripada saya kan Pak. Kalau memang kemudian menurut hemat kami bahwa permasalahan tersebut tidak terlalu berat begitu, itu bisa, dan itu pernah saya lakukan. Dan biasanya setelah ini hanya masalah komunikasi ya antara teman gitu, dan sama-sama punya pendapat yang bagus juga. Setelah kita komunikasi, saya sebagai perantara bisa pada saat itu juga diselesaikan. Namun pernah bahkan sering saya dihadapkan dengan permasalahan di wilayah TKI ini yang memerlukan waktu yang lebih lama. Karena apa? Karena kembali lagi setiap guru itu mempunyai karakter yang berbeda ya. Ada yang karakter yang memang keras, ada yang lembut. Biasanya kalau sama-sama keras, jadi saya juga memerlukan waktu khusus atau bisa dikatakan pendekatan khusus yang karena pada waktu saya juga kembali lagi akan dengan pendekatan personal salah satu atau kemudiannya. Setelah itu pada saat kemudian bisa kita putuskan saat itu bisa jadi. Namun balik lagi, kalau permasalahan begitu rumit atau kompleks, maka saya juga butuh pendapat bahkan tadi sudah saya singgung juga bisa menggunakan pernah juga pada saat kemudian permasalahannya itu tidak bisa diselesaikan secara internal di sekolah Pak, saya juga minta pendapat asal jalan apa itu pernah sih begitu baik. Baik Pak, itu sangat pengalamannya sangat menginspirasi saya ya, khususnya saya sebagai calon di masyarakat, di mana di situ kita itu dihadapkan dari berbagai tipe kasus ya, biasanya ada kasus yang ringan gitu ya, ada kasus yang kompleks gitu ya. Nah, yang ringan mungkin bisa diselesaikan di tempat gitu ya, artinya tidak perlu lah artinya menjadwalkan atau menyelesaikannya di waktu. Tapi tadi Bapak sampaikan juga ketika dihadapkan pada kasus yang kompleks, kita juga kan membutuhkan ini ya Pak, artinya waktu yang lebih lama ya, tapi mungkin tidak dilama-lamain Pak ya. Iya. Karena jadi cepat lebih baik. Lebih baik karena di situ artinya butuh pertimbangan, butuh masukan dari kolega, dari atasan, atau bahkan dari pengalaman Bapak sendiri ya, berdasarkan kasus-kasus yang pernah Bapak lakukan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus dilema itu? Kalau ditanya apakah ada seseorang, saya selalu gitu ya, selalu melibatkan orang lain setiap mengambil keputusan. Itu bukan berarti saya orang yang menyakitkan ataupun tidak tegas, bukan begitu ya. Karena kita kan ini kita menjalankan suatu instansi pendidikan, pasti tentunya perlu pendapat dari semua pihak. Nah, biasanya yang pertama saya mengambil pendapat itu adalah teman-teman sendiri, terutama yang sepuh gitu Pak, yang masih tetapi banyak juga anak-anak muda yang kita mempunyai pemikiran yang dewasa, itu juga saya minta pendapat begitu. Tadi sudah saya singgung juga, ya saya singgung sebelumnya. Kalau di sini atau yang saya rasakan itu setiap guru itu entah itu muda atau yang sepuh itu punya spesifikasi khusus gitu, spesifikasi sendiri-sendiri. Makanya tidak selalu guru senior itu saya mintai pendapat. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, apa pembelajaran yang Bapak dapatkan atau yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema itu? Alhamdulillah ya, banyak pembelajaran yang saya dapatkan ya, walaupun baru 3 tahun menjadi kepala sekolah, tapi karena sering menghadapi begitu, saya jadi lebih bijak ya itu menghadapi permasalahan yang ada, tidak seperti di awal-awalan saya dipromosikan menjadi kepala sekolah karena memang tahu ilmunya tapi belum mempraktekannya di lapangan. Tapi setelah sekian lama, setelah 3 tahun ini, tentu saja sebagai pimpinan atau kepala sekolah itu harus punya ketenangan ya, gitu ya. Jadi jangan semua permasalahan itu kita hadapi dengan reaktif. Gitu. Pada saat kita menentukan keputusan yang cepat, kita bisa mengambil yang reaktif tadi. Tapi pada saat kemudian permasalahan yang terjadi membutuhkan pemikiran yang panjang, kemudian juga perlu waktu yang cukup lama, maka kita harus menghadapinya dengan cepat. Nah, itu menjadikan saya itu lebih tenang, bukan enjoy, tetapi lebih tenang dalam menghadapi permasalahan yang dibutuhkan atau ada. Jadi yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan dilema etika ini, pertama yaitu lebih berpengalaman kita ya, mungkin pengalaman, terus bisa juga menjadikan kita ini menjadi orang yang lebih bijak ya, orang yang lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan itu, dan tidak reaktif ya, artinya tidak terburu-buru dalam memutuskan sebuah permasalahan ya, tapi lebih dicermati dulu apakah kasus ini bisa diselesaikan secara spontan atau perlu pemikiran yang lebih lanjut. Baik Pak, terima kasih sekali atas pengalamannya, atas ilmunya, khususnya saya sebagai calon guru penggerak Pak, sangat membantu sekali Pak kami dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika. Dan tentunya terima kasih sekali Pak atas waktunya. Ya, sehat-sehat Pak. Ya, sukses. Amin, ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian
wawancara atau bincang-bincang dengan Bapak Budi Margiono SPDI, Kepala UPTJ SD Negeri 1 Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.